Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan walafiat ya. Di hari ini, di video kali ini kita tampilannya sangat beda sekali ya. Karena dalam memperingati refleksi Maulid Nabi Muhammad, kita akan mengadakan kajian secara bersama-sama ya guys ya. Terutama di tim Sancaka Taktikal. Nah, teman-teman bisa lihat nih keseruannya ya. Teman-teman sudah standby duduk-duduk ya, lagi menunggu ustadznya datang nanti. Jadi ada juga panitia yang lagi prepare jajan-jajan, mamira tak gitu ya guys ya. Jadi kalian stay tune terus dan nantikan keseruan selanjutnya di acara kajian kali ini. Dan juga semoga acara kali ini semakin bermanfaat dan semakin menambah keberkahan dalam usaha kita semuanya. Oke, stay tune terus ya guys ya. Oke, jadi kali ini Mbak Reni bertugas juga sebagai salah satu panitianya. Jadi kita juga mempreparekan dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ada juara 1 ya guys. Tuh, the bigger of hadiah. Ini hadiah terbesar bagi para pemenang juara 1. Jadi nanti pokoknya kalian harus standby terus ya. Keseruannya tuh banyak sekali. Kita minta tolong masukkan ke sana aja ya guys ya. Oke. Stay standby. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Maulid itu dari akar katanya, kalau teman-teman belajar bahasa Arab ya, tapi saya lihat tidak ada wajah-wajah Arab ya. Iya. Hidung kita ya relatif hidung-hidung orang Indonesia ya. Alis kita pun begitu, perawakan kita tidak ada yang tinggi-tinggi banget ya, paling 180 paling tinggi. Baik teman-teman semuanya, maulid itu berasal dari akar kata waladayalidu, artinya melahirkan. Adapun maulid itu kelahiran. Jadi kalau teman-teman tahu kalender Masehi ya, Masehi yang dari Januari sampai Desember disebut dengan kalender Masehi karena bulan dan tanggal awalnya itu merujuk kepada kelahirannya Nabiullah Isa alaihissalam, dan Nabi Isa mendapatkan gelar Al-Masih. Maka 1 tahun perkalenderan dari Januari sampai Desember disebutnya dengan kalender apa? Masehi, kalender Masehi. Kemudian di dalam Islam itu ada kalender Hijriyah. Kalender apa? Hijriyah. Bukan merujuk kepada sosok Kanjeng Nabi Muhammadnya, tidak. Kalau kalender Masehi merujuk kepada sosok personalnya, yaitu Nabi Isa. Kalau kalender Islam Hijriyah tidak merujuk kepada sosok personalnya, bukan Nabi Muhammadnya, tapi merujuk kepada satu peristiwa yang peristiwa itu adalah titik balik dakwahnya Islam Nabi Muhammad, yaitu hijrah beliau dari Makkah menuju Madinah. Karena setelah peristiwa hijrah dari Makkah menuju Madinah itu level up, grow, ya gitu kan. Pertumbuhan dakwah itu cepat sekali dan terasa banget. Dan itulah tadi, kalau maulid itu mungkin kita kan setiap tahun ya, bapak ya, saya nggak ada yang bapak ya. Ini dari wajah-wajahnya belum ada yang bapak. Oh, masya Allah, bapak ya. Bapak anak berapa, mas? Oh, masya Allah. Tapi kalau masnya ini pakai atasan putih terus bawahnya itu abu-abu, itu masih cocok banget loh ya. Apalagi di sakunya ada tulisan OSIS begitu. Ya. Saya lanjutkan mas Hanyan Sewu. Nah sudah. Jadi peristiwa Maulid yang setiap tahun kita peringati bukan hanya tentang Maulid Nabi Muhammad, tapi mungkin hari kelahiran kita juga kita peringati kan begitu. Mungkin bisa jadi enggak. Tapi artinya apa? Momentum kelahiran itu alangkah baiknya kita jadikan sebagai sebuah pemikiran pembaharuan.
Artinya apa? Aku terlahir kembali untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi sosok yang tumbuh dan maju, ya, maju, tumbuh dan lebih baik. Coba teman-teman mungkin bisa renungkan, 1 tahun yang lalu teman-teman ngapain? 2 tahun yang lalu teman-teman ngapain dengan pencapaian seperti apa? Ngapain apa yang dilakukan? Pencapaian seperti apa yang didapatkan? Kita renungkan. Dengan kita tahun ini, dengan kita yang sekarang, kita kira-kira kita maju enggak? Oh iya maju, tapi lebih baik apa enggak? Nah itu. Jadi diukur. Atau hanya maju saja, tapi enggak lebih baik. Artinya maju itu kita semakin besar pencapaiannya, semakin besar juga pendapatannya, ya, semakin besar juga prestasinya. Tapi tidak lebih baik karena mungkin teman-teman yang Islam dan Muslim sholatnya masih gonggang, nah begitu, ya, masih apa? Gonggang. Dan saya yakin teman-teman yang Muslim yang sholatnya gonggang, kalau mau cari pasangan, pengen pasangannya yang sholatnya tertib, ya nggak sih? Ada yang punya cita-cita, saya Ustaz pengen punya pasangan hidup yang sholatnya itu gonggang gitu. Disuruhnya 5 kali sehari, 3 kali aja deh. Saya pengen punya pasangan yang begitu. Ada yang cita-citanya begitu? Wes tak wae saya ketahui wes cita-citanya ngono. Ya. Saya kira tidak ada, betul ya? Saya kira tidak ada. Artinya apa? Ketika kita mengharapkan pasangan yang baik, maka kita perlu tidak memperbaiki diri terlebih dahulu. Perlu, karena pasangan kita cerminan diri kita. Jadi apakah kita hanya maju dalam hal pencapaian tapi tidak lebih baik? Tapi kalau kita lebih baik secara personal, pasti secara otomatis capaian ngikut tumbuh. Nah itu teman-teman boleh catat, kalau kita secara personal semakin baik dari tahun ke tahun, insya Allah prestasi kita akan mengikuti lebih baik, pencapaian kita juga akan ikut lebih baik. Oke? Jadi dari mana kita menciptakan sebuah prestasi yang lebih baik? Dimulai dari memperbaiki diri sendiri. Dan yang begini-begini ini saya rasa tidak diajarkan di sekolahan, betul? Iya. Kan kita di sekolahan itu, mohon maaf ya Mas Rizky dan teman-teman, kita SMP 3 tahun. Ada yang SMP-nya 6 tahun, dongkal-dongkal gitu. Nggak ada ya? Nggak ada insya Allah ya. Sudah. Kita sekolah SD 6, ditambah SMP 3, ditambah SMA 3. Ya, kira-kira 6 tambah 6 12 tahun lamanya. Kita itu cuma ditanyain, cita-citamu jadi apa? Cita-citamu jadi apa? Begitu nggak? Iya. Tapi ketika sudah diutarakan cita-citanya dari kecil jadi apa, ada nggak pelajaran how to be? Bagaimana engkau menjadi seperti yang engkau cita-citakan? Ada nggak? Nggak ada. Step by stepnya nggak diajarkan, ya kan? How to actionnya, gimananya juga tidak diajarkan. 12 tahun. Dan di dalam spiritual minded atau pemikiran spiritual, ketika kita semakin baik dari hari ke hari, memperbaiki diri dalam hal sholat, memperbaiki diri dalam hal mungkin lebih rutin baca Quran, memperbaiki diri dalam hal berbakti kepada orang tua. Ada yang tidak punya orang tua? Pasti semuanya punya. Meskipun mungkin sebagian dari orang tua kita sudah Allah panggil begitu, sudah meninggal, tapi tidak ada dari kita yang tidak punya orang tua. Semua pasti terlahir dari orang tua. Semakin baik dengan keluarga, semakin harmonis, itu kan titik ukur semakin baiknya diri kita dari tahun ke tahun. Semakin rukun enggak ya aku dengan orang tuaku? Semakin harmonis enggak ya hubunganku dengan orang tuaku? Semakin harmonis enggak hubunganku dengan rekan kerjaku? Semakin baik enggak sih tindakanku kepada orang-orang di sekitarku? Di dalam Islam, ketika kita semakin baik dari hari ke hari, baik dalam hal hubungan antar manusia atau hubungan kita dengan Tuhan Allah Ta'ala, maka secara otomatis capaian prestasi, penghasilan, reward, dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan materi keduniaan akan Allah otomatiskan jadi semakin baik. Kan begitu? Tapi yang begini di dalam pembelajaran sekolah kita, alfa untuk diajarkan. Contoh lagi teman-teman semuanya. Kita dulu di sekolahan belajar ilmu ekonomi, betul? Ada mata pelajaran ekonomi ya? Ekonomi. Tapi di buku-buku ekonomi kita yang tebel begitu, diajari enggak how to create money and how to spend the money.
Bagaimana kita menghasilkan uang, bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita membelanjakan uang. Ada pelajaran begitu enggak? Kalau sudah dapat uangnya, sebagian diinvestasikan misal dalam bentuk emas batangan, atau di usaha teman kita yang sudah berjalan dan terpercaya. Pilih partner yang amanah untuk investasi kita. Karena kan kalau kita keseharian sebagai pekerja atau karyawan begitu, sudah tidak ada waktu lagi untuk usaha. Maka kita bidik usaha teman kita yang kira-kira sudah jalan lama, profit, orangnya juga amanah, ada MOU di atas kertas bertanda tangan, dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Yang begitu-begitu apa diajari kita dulu ketika sekolah? How to create money, bagaimana kita menghasilkan uang, dan bagaimana kita mengelolanya. Harusnya kan diajarkan uang mata pelajarannya ekonomi kan begitu ya. Tapi saya tidak dalam rangka gak usah sekolah lah Rita, enggak. Saya juga mendirikan sekolahan, saya juga mendirikan rumah tahfidz dan pondok pesantren, itu bagian dari pendidikan. Tapi apa artinya? Masih banyak hal yang kurang di dalam pendidikan kita dan kita harus terus tambah belajar. Sekarang acaranya semi formal, jadi kita buka ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya tadi setelah acara sharing session bersama Ustadz kita ya? Pembagian dulu. Pembagian dulu. Ini kan foto-foto sih di sini. Sudah semua. Ayo kita pembagian kita. Ayo ada kamera, bisa ada kamera. Siap-siap, pokoknya jangan stres, lele akeh komplainan. Oke, bosku? Oke, terima kasih bisa langsung. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya, acara sudah selesai. Teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah kita bersihkan juga. Kita mau balik, tapi sebelumnya kita mau mewawancarai beberapa orang dulu ya. Untuk apa? Untuk tahu apa aja sih keseruan di sini ya. Mas, minta tolong kesan pesan dan keseruannya seperti apa mengikuti acara Maulid Nabi kali ini? Sangat ramai, terus seru. Habis itu ada salah satu hal terbaru ya. Ini kan terbaru di lingkungan kerja, jadi sangat asik banget untuk mengikuti acara Maulid Nabi ini. Nah, Oke, kalau boleh tahu hari ini dapat hadiah apa aja? Kayaknya ada banyak ya tadi. saya dapat ciki aja, sama tadi yang amplop. lain amplop dari ya. Nominasi tahu. apa? Terapa? Sebenarnya Anda nggak perlu tahu, tidak perlu tahu untuk nominasinya. Jadi nggak terlalu penting, tapi nggak apa-apa. Itu nominasi dari kantor. Nah, cukup seru aja sih untuk acara saat ini. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak ya. Sehat selalu. Oke guys, jadi itu tadi ya guys ya, acara-acara hari ini sudah selesai. Jadi alhamdulillah, pokoknya terima kasih yang sudah stay tune terus di Reni Sancakers. Jangan lupa juga langsung di subscribe loh ya. Dan yang mau beli unit atau tanya-tanya langsung japri Mbak Reni Sancakers. Oke, stay cool, stay on fire. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sancaka Taktika. Sars 8.